Shalom, selamat pagi keluargaku yang ada di Facebook, keluargaku yang ada di YouTube. Dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan di pagi hari ini. Apapun yang terjadi, datang kepada Tuhan. Dalam Tuhan ada kekuatan, ketenangan, hikmat, dan solusi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita dilingkupi dengan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Lingkupiku
dengan sayapmu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang melindungi kami. Kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu. Kami tenang apapun yang terjadi, kami percaya padamu. Pertolongan-Mu indah pada waktunya, kami percaya hadirat-Mu menyertai kami, melindungi kami. Kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami untuk-Mu, menyenangkan hati-Mu, melayani-Mu seumur hidup kami. Hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami agungkan, hanya Kau yang kami muliakan. Segala-galanya hanya untuk-Mu, segala apapun hanya untuk-Mu. Mampukan kami melakukan perintah-perintah-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang menyaksikan tayangan ini. Berkatilah mereka yang menyaksikan. Kuatkan yang lemah,
sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, berikan pengharapan, semangat baru. Berkatilah umat-Mu yang menyaksikan dimanapun, kapanpun. Tuhan Yesus mengurapi, memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu. Kami percaya kasih setia-Mu yang kami rasakan lebih tinggi dari langit biru ya Tuhan. Biarlah setiap kami merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu, setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, puji dan sembah Kau. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan dengarkan firman Allah. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua dengan firman Allah. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat firman kami terima. Amin. Shalom, good morning. Dimanapun Bapak Ibu berada, saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini kita belajar firman Allah dari kitab Yakobus 4 ayat yang ke-13 sampai kepada ayat 17. Saya beri tema, besok kita belum tentu hidup. Hari esok kita belum tentu hidup Bapak Ibu. Hari esok kita belum tentu hidup. Oleh karena itu, di waktu yang singkat ini mari kita gunakan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan lagi melanggar firman Tuhan. Jangan lagi hidup dalam dosa. Kalaupun Bapak Ibu saat ini banyak pergumulan, banyak persoalan. Saya sudah khotbahkan di YouTube saya. Bersukacita di tengah persoalan. Bersukacita di tengah penderitaan. Kalau kita bersukacita di tengah-tengah semuanya baik-baik, itu biasa. Tapi anak Tuhan itu dimampukan Tuhan. Bersukacita di tengah persoalan. Bersukacita di tengah penderitaan hidup. Sehingga saya berharap Bapak Ibu jangan larut dalam duka. Jangan larut dalam kesusahan, masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah pernikahan, masalah anak-anak, pekerjaan, usaha, apapun itu. Masalah hubungan, setiap kita pasti ada persoalan. Tapi saya berharap Bapak Ibu adalah orang yang dimampukan Tuhan bersukacita di tengah penderitaan. Bersukacita di tengah penderitaan bukan berarti ketika menderita ketawa-ketawa, bukan. Bersukacita itu bukan diidentikan dengan ketawa-ketawa saja. Tapi bersukacita itu diidentikan, didefinisikan dengan hati yang mengucap syukur. Bersyukur tengah penderitaan. Dan dia bisa menikmati kebahagiaan hidupnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu fokus dengan persoalan. Fokuslah dengan kebaikan Tuhan, dengan pekerjaan yang Bapak Ibu sedang kerjakan. Nikmatilah. Life is too short. Hidup ini sangat singkat. Mari kita menggunakan waktu ini untuk Tuhan. Dan kita bisa bersukacita dalam Tuhan di tengah kesusahan hidup. Bapak Ibu yang saya kasihi, Yakobus 4 ayat 13 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Sebaliknya, jika Tuhan tidak menghendakinya, kita bisa mati besok. Ya, saudara, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Itu berarti jika Tuhan menghendakinya, kami akan mati bisa juga. Tapi kalau kita hidup dikatakan, dan berbuat ini dan itu. Kalau hidup, kalau mati kita gak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi sekarang ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah saudara, ada banyak orang yang punya rencana seperti ayat 13. Mereka berencana hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sangat baik kita punya perencanaan. Besok kita lakukan apa, minggu depan lakukan apa, bulan depan lakukan apa, tahun depan lakukan apa. Itu boleh-boleh saja. Seseorang yang berhasil tentunya seorang yang punya planning, punya rencana. Bahkan kalau kita tidak punya rencana, kita adalah orang yang gagal. Jadi anak-anak Tuhan Yesus harus punya rencana, master plan, ke depan mau jadi apa. Bagaimana hidupmu, bagaimana usahamu, pelayananmu, anak-anakmu di bulan depan, tahun depan, dan ke depannya lagi.
Tetapi jangan lupa pesan Tuhan ayat yang ke-14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Maka saya berikan tema tadi, besok kita belum tentu hidup. Besok saya belum tentu hidup. Perencanaan-perencanaan itu baguslah dilakukan, ditulis. Kita doakan. Tapi jangan lupa. Di sini Tuhan mengingatkan apa? Mengingatkan supaya kita melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dalam setiap proyek, dalam setiap langkah, dalam setiap usaha yang mau kita bangun. Supaya kita tidak congkak. Orang congkak, orang sombong adalah orang yang tidak melibatkan Tuhan dalam doanya. Atau saya bisa katakan orang yang tidak berdoa adalah orang sombong. Karena berdoa itu adalah sikap hati kita merendahkan hati dan melibatkan Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan semua proses-proses yang mau kita jalani. Proses anak bersekolah, proses orang bekerja, buka usaha, memilih pasangan hidup. Libatkan Tuhan. Sehingga ketika engkau memilih pasangan hidup bukan karena hawa nafsumu, tapi engkau memilihnya karena tuntunan Tuhan. Anak-anak muda, jangan engkau dibawa oleh hawa nafsumu untuk memilih pasangan hidup. Pasti di depanmu itu akan kehancuran yang kau hadapi. Pernikahan yang broken, pernikahan yang susah, pernikahan yang akan penuh penderitaan. Makanya kita belajar dalam segala hal kita melibatkan Tuhan. Bapak Ibu, di poin yang pertama, kita diajarkan di ayat yang 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Di poin pertama ini bicara, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu besok hidup, itu anugerah Tuhan. Dan kalaupun besok kita meninggal dunia, itu anugerah Tuhan. Hidup dan mati itu anugerah Tuhan. Kalau kita meninggal besok, ya sudah. Kita tinggalkan dunia yang fana ini. Kita kembali ke rumah Bapa yang kekal. Di keabadian yang kekal. Kita bertemu dengan orang-orang yang mendahului kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan setiap besok pagi bangun itu libatkan Tuhan. Matius 6 ayat 33 ayat 34. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya tambahkan padamu. Ayat 34. Janganlah kamu khawatir. Hiduplah sehari demi sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi sebenarnya kita diajarkan oleh Alkitab hidup sehari demi sehari. Kalau kita terlalu memikirkan minggu depan, terlalu memikirkan bulan depan, terlalu memikirkan tahun depan, memikirkan 10 tahun ke depan, sesuatu yang belum terjadi kita pikir-pikir, nanti ada krisis global, keuangan yang makin sulit, akan ada lagi katanya penyakit yang lebih parah dari COVID. Kita terlalu memikirkan terlalu berjauhan. Akan ada gempa bumi, akan ada banjir segala macam yang akan terjadi yang menakutkan. Sehingga banyak orang di generasi ini overthinking. Menimbulkan kecemasan, ketakutan, stres, depresi, frustrasi, insomnia, payah tidur. Karena terlalu memikirkan besok, besoknya lagi, bulan depan, tahun-tahunnya ke depan. Enggak salah kita punya perencanaan 5 tahun, bagus. Perencanaan 10 tahun, bagus. Kami juga pengembalaan gereja ini dan rencana keluargaku, anak-anakku. Kami punya perencanaan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu bagus. Tapi setelah kita buat perencanaan itu, maka yang perlu kita lakukan adalah hiduplah sehari demi sehari. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Dalam sehari itu libatkanlah Tuhan dan kerjalah yang benar.
kerjalah yang terbaik, rajin, disiplin, profesional, excellent. Kalau engkau seorang studi, seorang pelajar, belajarlah dengan yang terbaik. Setelah kau baca Alkitab, berdoa, belajarlah yang terbaik. Bekerjalah kalau engkau bekerja yang terbaik. Kalau Bapak Ibu punya usaha, bekerjalah dan berusahalah dengan yang terbaik, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Jangan malas-malasan, jangan mengeluh. Mengeluh gak menambah solusi. Kekhawatiran tidak menambah sehasta jalan hidup kita. Kekhawatiran menimbulkan membongkok badan kita. Itu artinya kita makin lemah. Mengeluh itu mendatangkan kelemahan. Mengeluh itu mendatangkan kematian bahkan. Dalam hidup seseorang yang mengeluh akan cepat mati. Jadi libatkan Tuhan. Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang mengambil kehidupan. Saudara, hidup kita ini diumpamakan seperti uap. Yakobus 4 ayat 14. Hidup kita ini seperti uap. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Cobalah lihat, satu persatu anggota keluargamu ada yang meninggal. Demikian juga satu persatu anggota keluargaku ada yang meninggal. Dan kemudian satu persatu teman-teman sekolahku, teman-teman kuliahku udah meninggal. Dan meninggal itu tidak harus tua. Bisa muda, bisa anak-anak, bisa bayi. Meninggal itu tidak harus sakit. Sehat-sehat pun banyak yang meninggal. Kita nggak tahu, tiba-tiba bisa ada bencana alam, tabrakan. Dan kita bisa tiba-tiba ada serangan jantung, kita nggak tahu. Kelihatannya baik-baik aja. Banyak kejadian-kejadian orang yang meninggal di luar dugaan. Tapi saya mau katakan sama saudara, hidup ini sangat singkat. Makanya ada motto yang berkata, yesterday is memory. Today is gift, hadiah, kasih karunia. Tomorrow is mystery. Jadi besok itu misteri. Misteri itu artinya tidak ada yang pasti. Tiba-tiba ada gempa bumi 9 skala Richter, Medan bisa rata. Bisa aja tiba-tiba kecelakaan, kita nggak tahu, besok pun bisa mati. Tiba-tiba aja kita ditelepon oleh seseorang, si ini meninggal di WA group, ini meninggal, ini meninggal, ini meninggal. Kalau saya banyak WA group saya. Jadi tiba-tiba ada bilang, ini pendeta ini meninggal, temanku dokter ini meninggal, teman SMA aku ini meninggal. Saya hanya berkata, hidup ini kasih karunia. Kalau di Mazmur 90 bilang begini, hidup ini seperti rumput, berlalunya lenyap, begitu cepat berlalu dan lenyap. Paginya mekar, sorenya layu. Bayangkan, kita itu di hidup digambarkan uap, sebentar ada lalu lenyap. Seperti rumput, pagi mekar, sorenya layu. Jadi sebenarnya kita diberikan Tuhan waktu yang singkat. 1000 tahun sama kita, sama Tuhan itu 24 jam satu hari. Katakan umur Bapak Ibu 70. 70 itu 2 jam di hadapan Tuhan. Kalau pakai ukuran itu. Artinya hidup kita sangat begitu singkat. Sayang sekali kalau orang tidak mengelola waktu yang singkat ini. Sayang sekali kalau Bapak Ibu mengeluh terus, berfokus ke masalah, menangis terus, berduka terus, sedih terus. Bapak salah, Ibu salah. Janganlah menangis terus, jangan berduka terus, jangan sedih terus. Apa kata Tesalonika? Hiburkanlah satu sama lain supaya mereka jangan larut dalam duka. Sekalipun memang ketika meninggal orang yang kita cintai, wajarlah nangis, sedih. Tapi Alkitab bilang jangan larut dalam duka. Apapun masalah rumah tanggamu, masalah istri, masalah anak-anak, masalah keuangan, masalah kesehatan, hadapilah dengan Tuhan. Jalanilah bersama Tuhan. Mintalah kekuatan dari Tuhan sehari demi sehari. Nikmatilah hidup sehari demi sehari. Kalau Bapak Ibu udah lama gak tertawa, tertawalah. Karena tertawa itu obat bagi kita. Hati yang gembira adalah obat. Amsal 17 ayat 22. Tersenyumlah. Ada waktunya kita sedih. Ada waktunya kita berduka nangis. Ada waktunya tertawa. Jangan sepanjang waktu kita sedih, berduka, cepat mati loh. Jangan, apapun itu masalahnya.
Termasuk meninggalnya orang yang kita cintai itu tidak mudah. Pasti ada masa duka yang berkepanjangan sedikit lah. Kalau orang yang meninggal dunia itu sangat sedih. Apalagi suaminya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Perpisahan karena meninggal itu tentu lebih berat dukanya. Tapi itu pun Alkitab bilang jangan larut dalam duka. Artinya jangan berkepanjangan. Ya saya berdoa di waktu yang singkat ini, enjoy your life. Nikmati hidupmu. Nikmati teh manis yang diminum, air putih yang diminum, makanan yang dimakan. Nikmati ada musik, nikmati ada anak-anak, cucu. Nikmati. Jangan fokus ke persoalan. Jangan fokus kepada sesuatu yang tidak bisa diubah. Fokuslah kepada sesuatu yang bisa kita ubah. Saya begitu. Saya memilah masalah itu. Ini gak bisa kuubah. Kuserahkan ke Tuhan. Contoh yang gak bisa kuubah. Istriku gak bisa kuubah. Anak-anakku gak bisa kuubah. Manusia gak bisa kuubah. Kuserahkan ke Tuhan. Masa lalu gak bisa kuubah. Karena bisa orang mengambil waktu yang lalu. Mana bisa dirubah. Bencana alam yang akan terjadi gak bisa kita tahu. Serahkan ke Tuhan. Fokuslah kepada apa yang bisa kau ubah. Bangun pagimu jam berapa? Tidur malammu jam berapa? Setelah engkau bangun, apa yang kau kerjakan? Dari bangun pagi sampai siang, sore. Coba lihat, benar enggak? Berkualitas enggak? Makanya aku percaya kalau ada anak Tuhan itu yang miskin, susah, minjam-minjam, berutang-utang kemana-mana terus menerus 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Makin lama ikut Tuhan makin susah hidupnya, makin gak ada uangnya. Saya bukan mengatakan miskin itu dosa. Tapi Alkitab bilang Efesus 5 ayat 15 ayat 16. Cobalah perhatikan cara hidupmu dengan baik. Cobalah teliti apakah cara hidupmu benar menggunakan waktu 24 jam ini. Apakah kita menggunakan waktu ini dengan seksama, dengan teliti. Jangan-jangan ibu-ibu banyak nonton drakor, gosip, nangis, mengasihani diri sendiri. Jangan-jangan bapak juga banyak ngopi-ngopi, termenung, menyesali nasib, memikirkan masa lalu. Kemudian hidup kita enggak kita maksimalkan, enggak produktif. Waktu kita tidak semangat, tidak sukacita, sehingga hidup kita tidak jadi apa-apa. Berlalu 24 jam, enggak ada apa-apa kemajuannya. Berlalu seminggu, berlalu sebulan, berlalu setahun, hidupnya enggak lebih baik. Berapa banyak orang menggunakan waktu bertahun-tahun hidupnya makin buruk. Karena pergaulannya buruk. Karena dia buruk menggunakan waktu yang ada. Dia tidak menjaga kesehatan, tidak olahraga, tidak jaga makan, tidak jaga waktu tidur, tidak jaga pergaulan, tidak mengelola keuangan dengan baik, tidak mengelola waktu dengan baik, tidak membaca buku-buku berkualitas atau YouTube yang berkualitas. Aduh, saya sedih lihat banyak orang. Waktu ini singkat. Seperti uap sebentar ada lalu lenyap. Satu persatu kita lenyap. Satu persatu temanmu yang di grup WA meninggal. Saya tiba-tiba teman sekelasku 2 orang sekali meninggal. Teman SMA. Begitulah hidup ini. Saudara yang saya kasihi. Ayo libatkan Tuhan. Apapun yang mau kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Kolose 3:23, kerjakan segala sesuatu dengan yang terbaik untuk Tuhan. Excellent. Berjuang, semangat. Percayalah, Kolose 3:24, upahmu dari Tuhan. Upah dari Tuhan itu jauh lebih banyak dari upah manusia. Tuhan lebih hebat memberkati kita daripada berkat-berkat manusia. Saya hanya mengajak kita semua, kalaupun kita bangun besok, kalau bangun ya, belum tentu ayat ini berkata kalau kita masih hidup besok, libatkan Tuhan. Karena besok pun bisa kita sudah tidak ada. Karena satu hari banyak orang meninggal, 1 detik 2 orang meninggal. Lihat di Google itu, satu atau 2 orang meninggal per detik. Manusia hidupnya hanya singkat di dunia ini.
Tapi bersyukur kepada Tuhan, ada janji Tuhan. Hidup kita abadi selama-lamanya di sorga. Makanya Tuhan bilang pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bumi. Di bumi ini kan orang memikirkan uang, harta, jabatan. Tapi kita memikirkan perkara-perkara menyenangkan Tuhan. Hal-hal surgawi, hal-hal kekal, jiwa-jiwa dimenangkan, jiwa-jiwa dimuridkan. Saya mengajak semua kita, kalau kita masih hidup hari ini itu anugerah. Besok kita hidup itu anugerah. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Saudara, yang kedua adalah dikatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Hiduplah rendah hati. Ini poin kedua. Di ayat 16, ada banyak orang di waktu yang singkat ini pun congkak, sombong. Amsal 18 ayat 12. Keangkuhan awal kehancuran. Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang congkak, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Allah meninggikan orang yang rendah hati. Allah merendahkan orang yang tinggi hati. Saudara, kalau engkau tidak mau mengampuni orang lain, engkau sombong. Kalau engkau masih mau bertengkar, engkau sombong. Amsal 13 ayat 10. Keangkuhan awal pertengkaran. Jadi saya bisa katakan, orang yang bertengkar itu orang angkuh, orang sombong. Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati dan lemah lembut, kata Yesus. Maka jiwamu akan tenang. Artinya orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati. Lemah lembut itu artinya mudah diajar, mudah dibentuk. Orang yang rendah hati, kata Alkitab, jiwanya akan tenang. Dia memimpin bukan berarti gak boleh tegas. Boleh. Marah? Boleh. Kalau diperlukan. Tapi motivasi marahnya karena kasih dan kebenaran. Dan caranya benar. Sehingga pembawaan orang yang hidup rendah hati itu dia gak mau tersinggung. Saya bisa katakan kalau saya ini mudah tersinggung, kemungkinan besar saya ini orang sombong. Kalau saya benar-benar rendah hati, ya sudah, orang saya sudah rendah, ya mau direndahkan orang ngapain tersinggung lagi. Orang saya sudah rendah hati, udah rendah kali pun. Mana kena lagi? Mana kena lagi tersinggung? Karena saya udah rendah. Kalau saya rendah hati, saya tidak akan tersinggung. Tapi kalau saya tersinggung, sakit hati, kepahitan, kecewa, saya orang sombong. Saya berdoa, Bapak Ibu, jauhkanlah kesombongan dari hidupmu. Jauhkanlah perasaan lebih baik dari orang lain. Bahkan di gereja itu ada perasaan aku lebih rohani daripada dia. Aku lebih layak maju ke mimbar, ke altar melayani daripada dia. Banyak kesombongan-kesombongan rohani di gereja. Bahkan pendeta pun menghakimi gereja ini palsu. Gereja ini tidak ke sorga. Gereja ini sesat. Ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Semakin rendah hati. Gak perlu kita menghakimi ini gereja palsu, pendeta palsu, gereja sesat. Biarlah Tuhan hakim. Ngapain kita ambil posisi Tuhan? Kan Allah adalah hakim. Saya belajar menjadi pribadi yang sama dengan Tuhan Yesus. Tidak mau menghakimi siapapun. Tidak mau menghakimi. Tuhan itulah hakim. Saya mau belajar kepada Tuhan Yesus yang rendah hati. Sampai sekarang pun belajar rendah hati. Bahwa saya tidak lebih baik dari siapapun, penjahat sekalipun. Pelacur sekalipun, saya tidak lebih baik. Kalau saya bisa seperti ini, kasih karunia Tuhan. Dan sebagai pendeta pun masih ada kekurangan lah. Masih ada kesalahan. Kalau dipakai Tuhan ukuran perbuatan kita ke sorga, kita semua gak ada ke sorga. Kita ke sorga itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Dengan iman percaya kepada salibnya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Belajar rendah hati. Jiwamu akan tenang. Apapun masalahmu, kayak mana Pak Pendeta suamiku lari. Kalau ibu rendah hati, jiwamu tenang. Serahkan sama Tuhan. Ibu udah marah. Ya wajar marah. Mana ada yang gak marah kalau lihat pasangan pergi dengan yang lain.
Saya biarkan itu, marah, menjerit, silakan. Harus. Mana mungkin pasangan kita pergi dengan yang lain, kita biarkan diam. Nah saudara, setelah itu apa? Serahkan kepada Tuhan. Pesanku sama saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Orang yang rendah hati itu orang yang berdoa, berlutut, berserah kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan kemampuan, tapi mengandalkan Tuhan, tetapi tetap berpikir keras, bekerja keras, berusaha keras. Tapi di atas segalanya Tuhan yang diandalkan. Bukan usahanya, bukan pikirannya, bukan uangnya. Taruhkan pengharapanmu kepada Tuhan. Bukan kepada uang, bukan kepada deking, bukan kepada kenalan. Taruhkan pengharapan kepada Tuhan. Dan lakukan bagianmu yang terbaik. Saya berdoa Bapak Ibu, semua kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Kita buang sikap-sikap sombong dari diri kita. Kita buang kata-kata menghakimi orang. Kita buang sikap-sikap merendahkan orang. Kita buang sikap menggosip orang, memfitnah orang. Bagaimana responmu kalau engkau melihat orang yang jatuh dalam dosa? Alkitab bilang Galatia 6 ayat 1. Tuntunlah dia dengan roh lemah lembut, dengan kasih kepada kebenaran. Bukan menghakimi. Jadi ketika kita jumpa orang yang berzina atau berbuat dosa, jangan kita hakimi. Alkitab bilang tuntunlah dia kepada kebenaran. Dengan roh lemah lembut dan kasih. Sembari menjaga dirimu sendiri supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi kalau kita menghakimi, nggak lama lagi kau jatuh. Saya udah jumpai orang-orang yang sok menghakimi. Oh kau dia ini penjina, dia ini pendosa. Dia nggak lama lagi jatuh. Makanya kita bilang selumbar di mata orang kita lihat. Sebalok di mata kita nggak lihat. Artinya apa itu? Jangan hakimi orang. Kedua, bereskan dulu balok di mata kita. Bereskan dulu dosa kesalahan kita. Baru bantulah orang keluar dari selumbar itu. Ini kita hancur tapi sok-sok menghakimi orang. Orang-orang yang suka menghakimi, merendahkan orang itu orang sombong. Orang yang merasa lebih baik, lebih rohani, lebih diurapi, lebih benar. Orang sombong. Orang sombong itu ciri-cirinya seperti itu. Kalaupun kita sekarang ini dipulihkan, saya dipakai Tuhan. Pernikahanku dipakai Tuhan, keluargaku dipakai Tuhan, anak-anakku dipakai Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya tetap berkata Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Maka yang penting saya lakukan apa? Saya jaga hati saya. Supaya hatiku jangan jatuh kepada kesombongan. Karena kesombongan itu masuk sendiri tanpa kita sadari. Orang sombong kan tidak ada ngaku sombong. Mana ada orang sombong bilang aku sombong? Gak ada. Dia gak sadar bahwa sudah masuk kepada jerat kesombongan, keangkuhan. Yang suka menghakimi orang, merendahkan orang. Seburuk-buruknya orang, jangan kita rendahkan. Kasihi, tuntun dia dalam kebenaran, doakan dia. Saudara, berdoalah. Orang yang rendah hati itu berdoa. Orang yang tidak berdoa, orang sombong. Aku percaya ketika kita merendahkan hati, kita akan ditinggikan Tuhan. Yang ketiga adalah tetaplah berbuat baik. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi di waktu yang singkat ini tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Di waktumu yang singkat ini tetap berbuat baik. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Balas kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 20-21. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya percaya kuasa kebaikan itu akan bekerja mengubah orang-orang yang menyakitimu. Gak gampang memang, tapi ada Roh Kudus. Roma 5 ayat 5 dikatakan, kasih itu bekerja oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan saya membalas kejahatan dengan kebaikan. Manalah muda ditampar pipi kananku, kasih lagi pipi kiri. Manalah muda aku kasih makan, minum seteruku, musuhku. Yang udah menggosip aku, memfitnah aku, itu gak mudah.
Tetapi dalam Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, engkau dimampukan untuk melakukannya. Pesan saya, tetaplah berbuat baik. Ada banyak orang berkata ke saya, Pak Pendeta, kalau pasanganku misalnya lari dengan orang lain, berselingkuhlah, katakan, what I do, apa yang saya lakukan? Yang pertama saya katakan, berdoa. Berdoa, bawa ke Tuhan. Kedua, tetap berbuat baik. Galatia 6 ayat 9, kalau kita menabur kebaikan dengan tidak jemu-jemu, maka Tuhan akan memberikan tuaian kepada kita. Kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Ibu mungkin capek menabur kebaikan. Bapak mungkin capek menabur kebaikan. Pesan firman Allah pagi ini, teruskan berbuat baik. Atau mungkin saudaramu, iparmu, mertuamu, tetanggamu, teman kerja, grup-grup yang ada di WA-mu, ada yang berbuat jahat, ada yang memfitnahmu, menggosipmu, menyakitimu. Saya katakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Teruslah berbuat baik. Ingat, life is too short. Hidup ini singkat. Sembari jauhkan orang-orang toksik. Jauhkan orang-orang beracun. Saya juga begitu. Kalau orang-orang yang beracun, saya jelas. Boundaries, batas tegas. Yang dengan ini nggak perlu terlalu dekat. Dengan ini cukup say hello. Dengan ini nggak perlu ngopi-ngopi. Dengan ini orang munafik nggak perlu aku harus terlalu dekat. Ya, ada orang yang memang bermuka dua. Di depan kita baik, di belakang kita dihancuri kita. Ya udah, kita tetap mengasihi dia tapi jaga jarak. Buat batas. Gak usah dekat-dekat dengan orang yang bermuka dua. Nanti lama-lama racunnya kena kepadamu, maka engkau akan lemah. Waktu ini singkat. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan-pergaulan yang buruk itu banyak merusak kebiasaan orang yang baik. Jaga pergaulanmu, jaga pertemananmu. Ya, kalau saya makin baik di tahun depan, di tahun ini, karena pergaulanku baik. Kalau saya makin buruk, karena pergaulanku buruk. Kalau anak-anakmu makin baik, karena pergaulannya baik. Kalau anak-anakmu makin lama makin buruk, karena pergaulannya buruk. Jadi gampang sebenarnya, letakkan dia di pergaulan yang benar, yang sehat, yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Saya berharap Bapak Ibu, di waktu yang singkat ini gunakan waktumu untuk Tuhan. Enjoy your life. Life is too short. Hidup ini sangat singkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Kalau ada topik-topik doa, silakan taruh di kolom-kolom yang ada. Secara pribadi WA saya sudah sangat penuh. Tapi kalau mau di chat saya berjuang. Kalau di call jangan ya, karena sudah penuh sekali waktunya. Mungkin hanya bisa di chat saja dulu. 0811 63 73 47. Semampu saya akan balas dan saya akan bagi renungan harian setiap hari kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa olahraga. Me time juga penting. Berjalan rekreasi juga penting bersama istri, suami, bersama anak-anak. Enjoy your family. Enjoy your life. Life is too short. Buat hidupmu bahagia. Bahagia itu adalah keputusan. Bahagia itu adalah sederhana. Bahagia itu adalah sekarang. Bukan harus nanti setelah semuanya selesai. Tidak. Di tengah-tengah masalah pun Bapak Ibu putuskan bahagia. Dengan sudut pandangmu yang berbeda melihat masalah itu. Maka Bapak Ibu akan bahagia. Ya, jadi bahagia itu bukan harus masalah yang selesai dulu. Bahagia itu bukan harus dijawab dulu doaku. Bahagia itu harus uangku sekian, hartaku sekian. Bahagia itu aku menikah dulu. Oh no. Banyak orang setelah menikah justru lebih hancur hidupnya. Jadi gak usah buat ukuran itu. Bahagia itu now. Bahagia itu adalah keputusan. Bahagia itu adalah simple, sederhana. Ya, dalam Tuhan Yesus kita akan bahagia di tengah penderitaan, di tengah persoalan. Kita bisa senyum, tertawa, dan produktif. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Kalau saudara diberkati, share-lah YouTube channel Suheri Gultom kepada berbagai teman grup-grup WA, anggota keluarga, supaya mereka juga terberkati.
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang sudah menaruhkan topik-topik doa yang ada di kolom-kolom baik di Facebook dan di YouTube. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, urapilah setiap mereka yang meminta hal-hal yang sangat urgensi. Khususnya mereka sedang bergumul masalah keuangan, menjelang persiapan Natal dan Tahun Baru ini. Pekerjaan, usaha mereka, keuangan mereka yang hancur. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berilah mereka berkat hikmat menggunakan keuangan, kepintaran, kecerdasan, kemampuan mengelola keuangan. Mampukanlah mereka Tuhan mengelola keuangan dengan benar, mengelola keuangan dengan baik, sehingga mereka punya pembukuan keuangan. Mereka yang mengalami kesusahan ya Tuhan, di dalam sakit penyakit, Hamba-Mu berdoa, berilah mereka kekuatan, semangat dengan iman bahwa sakit mereka hilang dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa mereka semakin hari semakin sembuh, semakin hari semakin pulih. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah urapan-Mu mengurapi obat-obat yang mereka makan, rumah sakit, klinik, tenaga medis yang mereka kunjungi. Urapilah Tuhan, jadikanlah mereka sehat dan sembuh. Apalagi menjelang masa-masa Natal dan Tahun Baru ini. Hamba-Mu berdoa juga Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang punya persoalan hubungan dalam pernikahan, dengan anak-anak, dengan keluarga mertua, dengan keluarga mereka. Pasangan-pasangan mereka yang lari dengan perempuan lain, dengan laki-laki lain. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, urapilah Tuhan. Supaya pasangan mereka dijamah Tuhan. Supaya pasangan mereka bertobat dan kembali kepada pasangan yang sah, yang benar di hadapan Tuhan. Berkatilah pernikahan demi pernikahan. Pulihkanlah pernikahan demi pernikahan. Urapilah Tuhan. Terjadilah pemulihan pernikahan-pernikahan. Pemulihan hubungan anak-anak dengan orang tua. Antara anak-anak dengan anak-anak. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Urapilah mereka. Sehingga terjadi keluarga yang rukun damai. Kami berdoa juga bagi mereka yang ingin mendapatkan keturunan, ingin mendapatkan jodoh, ingin menjual pertapakan tanah dan rumah. Kami berdoa Tuhan, apapun permohonan-permohonan khusus mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percayakan semua doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, sampai ketemu di waktu yang akan datang.